Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Subeno. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas 11 Maret tahun 2021. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini adalah hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Berikut adalah bukti pendaftaran saya. Baik, bisa kita mulai belajar kita hari ini? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali atau bertatap muka kembali pada kesempatan siang hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ketua kelas siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Masuk semua. Bagus. Baik, pada kesempatan siang hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan belajar kita dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, Bapak persilakan. Silakan. Teman-teman, sebelum melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas dan anak-anakku semua. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, semoga tetap semangat dan tetap siap. Apakah masih semangat? Siap, masih. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Baik, pada kesempatan siang hari ini, materi kita yang akan kita bahas terkait dengan struktur dan kebahasaan teks berita. Namun sebelum kita bahas materi kita hari ini, coba siapa yang mau menyampaikan materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kesimpulan berita. Ya, simpulan berita. Betul ya? Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, semoga tetap semangat dan siap mengikuti belajar hari ini. Terkait dengan materi kita tentang struktur dan kebahasaan teks berita, coba siapa yang mau menyampaikan apa sih manfaat kita mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita di dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ya, silakan. Manfaatnya dengan kita belajar struktur berita dan kaidah kebahasaan, kita dapat lebih mudah memahami suatu berita yang kita lihat ataupun kita baca. Iya, tepat sekali ya. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Baik. Sebelum kita membahas materi tentang struktur dan kebahasaan teks berita, perlu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan cermati. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Dua. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis struktur teks berita dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis kebahasaan teks berita dengan tepat. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum
hari ini kita mulai. Terlebih dahulu Bapak akan memberikan pretest. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal terkait dengan materi kita hari ini. Apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Siap, sudah. Baik, kalau sudah, Bapak sudah menyiapkan soal pretest 5 soal. Ya, soalnya pilihan ganda. Silahkan kalian jawab secara individu. Ada pertanyaan terkait dengan soal pretest? Siap, tidak. Kalau tidak, Bapak akan bagikan soal pretestnya. Sudah ya? Baik. Dibaca, dicermati. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Silakan dibaca secara cermat ya. Jangan sampai sudah sampai soal keberapa? 4. Sudah nyampe soal keberapa? 3. Maka sudah sampai soal keberapa? 3. Bisa? Sudah selesai. Dibilang? Sudah selesai. Baik, untuk meja yang paling depan sudah selesai. Tinggal 3 meja lagi. Ya, 6 siswa lagi. Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Sudah selesai. Baik. Pada kesempatan hari ini perlu Bapak sampaikan terkait dengan peta konsep atau materi kita hari ini terkait dengan struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Untuk struktur berita yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, judul berita. Judul berita adalah gambaran inti berita tentang peristiwa apa yang disajikan. Ya. Kemudian yang kedua, teras berita adalah paragraf pembuka atau paragraf pertama dari sebuah berita.
memuat informasi penting dalam sebuah berita. Informasi penting dalam sebuah berita biasanya terkait dengan unsur-unsur berita. Kemudian yang terakhir, ekor berita, yaitu memuat informasi yang kurang penting. Biasanya letaknya berada di paragraf terakhir. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Bisa dibagi terkait dengan struktur berita yang akan kita analisis hari ini? Siap, siap. Baik. Kemudian terkait dengan pembahasan teks berita, ada 4 yang akan kita analisis. Yang pertama, keterangan waktu. Keterangan waktu adalah keterangan yang berisi kapan peristiwa tersebut terjadi. Ya, itu. Kemudian yang kedua, konjungsi temporal adalah kata yang menghubungkan waktu dari 2 peristiwa. Kemudian yang ketiga, konjungsi adalah kata hubung yang digunakan menghubungkan subjek dengan keterangan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kata kerja adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Ada pertanyaan terkait dengan struktur dan kebahasaan teks berita? Siap, tidak. Baik, kalau tidak, Bapak sudah menyiapkan teks atau berita. Yang pertama akan Bapak tayangkan, kemudian yang kedua melalui teks berita. Ya, silakan nanti analisis berita tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita menganalisis atau kalian menganalisis strukturnya. Kemudian yang kedua menganalisis kebahasaannya dengan menggunakan permainan lingkaran donat. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelum kalian menganalisis struktur maupun kebahasaan teks berita, Bapak terlebih dahulu akan membagi tugas kelompoknya dengan menggunakan permainan lingkaran donat. Ya, ada 4 lingkaran donat. Yang warna hijau kelompok 1. Kemudian ini warna oranye kelompok 2. Kemudian ini warna kuning kelompok 3. Dan ini warna ungu berarti kelompok 4. Ingat, kelompok 1 berwarna hijau, ya, nanti menganalisis judul berita dan kebahasannya tentang keterangan waktu. Tuh. Kemudian yang mengambil lingkaran donat warna oranye berarti sudah jelas kelompok 2. Menganalisis apa? Teras berita dengan kebahasaan temporal. Ini lingkaran warna apa? Warna kuning. Nanti akan membahas
mengambil salah satu lingkaran donatnya. Ya, silakan mulai dari meja yang dekat Bapak di tangan kiri Pak. Silakan perwakilan yang maju mengambil salah satu lingkaran donat yang sudah Bapak siapkan. Silakan. Ya. Terima kasih. Nisa mengambil bola atau lingkaran donat warna hijau, berarti menganalisis struktur berita tentang judul berita dan satu kebahasaan teks berita tentang keterangan waktu. Kemudian silakan. Ya. Silakan duduk. Temannya mengambil lingkaran donat warna oranye, berarti menganalisis struktur berita tentang teras berita dan kebahasan berita tentang konjungsi temporal. Oke. Selanjutnya, ya, terima kasih. Temannya mengambil lingkaran donat warna ungu, berarti menganalisis struktur berita tentang ekor berita dan satu kebahasaan kata kerja mental. Baik. Terakhir, ya, yang terakhir mengambil lingkaran donat warna kuning, berarti menganalisis struktur berita tentang ekor tubuh berita dan satu kebahasaan konjungsi bahwa. Ada pertanyaan terkait dengan tugas masing-masing kelompok? Silakan kalian menganalisis struktur dan kebahasaan teks berita melalui berita yang nanti akan Bapak tayangkan. Setelah itu silakan sampaikan hasilnya secara lisan. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik. Beginilah suasana sekolah SMPN 273 Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana Muhammad Hakiki menimba ilmu untuk mencapai cita-citanya. Walaupun hidup sebagai seorang pemulung bersama ayahnya di kawasan Pasar Tanah Abang dan tinggal di emperan toko, namun dia memiliki tekad kuat untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang profesor. Hakiki sama sekali tidak merasa risih dengan status sosialnya, meskipun ia merupakan satu-satunya siswa di SMPN 273 Kampung Bali yang berprofesi sebagai pemulung. Kalau belajar gimana sih? Bagus nggak atau memang kayak gimana? Bagus. Tapi memang merasa welcome aja ya. Nggak masalah ya dengan status seperti ini. Silakan dicermati. Ayah Hakiki yakin putranya dapat mewujudkan apa yang ia cita-citakan, meski ia sendiri gamang akan keyakinannya tersebut. Di sekolahnya, Hakiki merupakan murid tauladan dan berprestasi. Dan untuk tetap dapat mempertahankan prestasi salah satu murid yang dalam keterbatasan ini, pihak sekolah bersama lurah setempat berencana untuk memberikan tempat tinggal untuk Hakiki dan sang ayah, paling tidak hingga Hakiki menyelesaikan bangku sekolahnya. Dari Jakarta, Asben Benef, Tim TV One mengabarkan. Kisah inspiratif, walaupun murung tapi memiliki semangat untuk terus berprestasi. Baik. Tayang berita
disimak dengan baik? Ya, sudah. Jelas beritanya? Ya, jelas. Baik, kalau jelas silakan sesuai dengan petunjuk. Setelah menyimak tayangan berita, silakan kalian menganalisis sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silakan sampaikan terkait dengan judul berita tersebut dan satu kebahasaan berita tersebut. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan analisis hasil diskusi. Yang pertama, judul Hakiki Siswa Teladan di SMP Negeri 273 Jakarta. Kemudian pembahasannya di pagi hari. Atau tidak? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, Bapak minta kepada kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 mana? Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Baik, terima kasih. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan analisis kita. Teras berita. Meskipun ada seorang pemulung tinggalnya di emperan toko, Hakiki memiliki tekad untuk berprestasi. Ya. Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Silakan selanjutnya kelompok 3 sampaikan hasil analisisnya. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teras, tentang tubuh. Hakiki siswa SMP Negeri 273 Jakarta. Ia merupakan salah satu siswa berprestasi dari salah satu SMP di Jakarta. Tangan untuk kelompok 3. Baik. Kemudian yang terakhir, silakan Bapak beri kesempatan kepada kelompok 4 menyampaikan terkait hasil analisisnya. Silakan. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang ekor berita, yaitu dari Jakarta TV One mengabarkan, dan dari kebangsaan yaitu kata kerja mental. Ayah Hakiki berpikir bahwa anaknya dapat mewujudkan cita-citanya. Iya, benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Kemudian untuk memperdalam pengetahuan atau wawasan kalian, Bapak sudah menyiapkan teks berita terkait dengan lembar kerja peserta didik. Bapak sudah menyiapkan teks berita. Kalian analisis ya, struktur berita dan kebahasaan teks berita sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bisa dipahami? Siap, bisa. Kalau bisa, Bapak bagi teksnya.
Jelas teksnya? Jelas. Jelas. Baca terus menganalisis. Ya, ditulis di situ nggak apa-apa, langsung ditulis. Saya dengan langsung tugasnya. Di sini ditulis kelompok berapa, langsung ditulis biasanya kelompok berapa. Nah, jangan lupa kelompoknya ditulis. Ya, kelompok. Bila sudah belum, ya silakan diselesaikan, dibantu temannya. Jika ada kesulitan tanyakan ya. Apa? Ya sesuai dengan tugas kelompok berapa tadi. Kelompok 1 berarti terkait struktur, judul dan pembahasan. Iya, keterangan saja. Sudah selesai? Belum? Ya, silakan selesaikan, dibantu. Ini kelompok 2. Silakan. Selesai ya? Jika masih kesulitan, silakan buka bukunya kembali. Ya, contoh-contohnya banyak di situ. Belum ketemu? Gila gimana? Sudah? Sudah. Langsung dijawab. Nah. Ini mana? Jawabannya mana? Ini. Ayo dengan baik. Sudah baik. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semua, silakan Bapak minta perwakilan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil analisisnya, baik struktur berita dan kebahasaan berita, sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Silakan sampaikan terkait dengan hasil analisisnya. Silakan. Baik, saya akan menyampaikan analisis hasil diskusi tentang struktur berita, judul berita,
Siswa SMP gunakan laba-laba untuk mencari sumber air. Dan kebahasaan teks berita. Keterangan waktu Kamis 16 Oktober 2014 17:48 WIB Bantul. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada kelompok 2. Silakan. Mana kelompok 2? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan analisis kita tentang teras. Ya, silakan. Kamis 16 Oktober 2014 jam 17.48 waktu Indonesia Barat, Bantul. 2 siswa SMP Negeri 2 Bantul, Yogyakarta, Muhammad Adam Prabasnu dan Panji Kusomo memiliki cara tersendiri untuk mencari sumber air pada saat kekeringan. Iya. Tangan untuk kelompok 2. Silakan. Selanjutnya Bapak beri kesempatan kepada kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tubuh berita. Mereka memanfaatkan hewan laba-laba raksasa untuk menghidupkan lahan yang memiliki kandungan air. Iya. Sudah selesai? Nah, baik. Benar atau tidak? Nah, ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, Bapak beri kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Mana kelompok 4? Ya, siapa mau menyampaikan? Ya, silakan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ekor berita, yaitu ternyata terjadi juara 2 lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional dan kebahasaannya kata kerja mental, yaitu namun siapa sangka mereka mampu membantu orang lain menemukan sumber mata air. Ya, benar ya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Sebelum kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak sudah menyiapkan soal post-test yang harus kalian kerjakan secara individu. Pada soal post-test ini ada 5 soal, ya. 5 soal. Bapak beri kesempatan untuk menjawab. Bentuknya pilihan ganda. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Baik, kalau tidak. Silakan baca dan cermati setiap soal dan jawab dengan tepat. Silakan. Cukup jelas teksnya? Silakan cermati setiap butir soalnya. Jelas tehnya? Bisa? Jelas? Ya. Bila? Silakan jawab apa isi atau dia yang paling tepat. Apakah sudah selesai? Sudah. Nomor 1 mana? Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Kelompok 2 mana? Ya, sudah selesai. Ya, sudah perwakilan
Caranya mengumpulkan tugas prosesnya. Ya, terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri pada kesempatan siang hari ini, coba siapa yang mau menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Silakan. Ya, silakan. Kesimpulan materi berita hari ini, saya dapat memahami struktur dan kebahasaan berita. Ya, benar ya? Ya, tepuk tangan. Ada yang lain mau menyampaikan? Tidak, cukup. Baik. Kemudian terkait dengan refleksi pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Ya, silakan. Setelah menganalisis struktur teks berita dan kebahasaan teks berita, saya jadi lebih paham tentang isi berita. Iya, baik, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, masih semangat? Siap, masih. Masih semangat? Siap, masih. Baik. Sebelum Bapak akhiri kegiatan belajar kita hari ini terkait materi struktur dan kebahasaan teks berita, ada pertanyaan? Siap, tidak. Anak-anakku yang hebat dan luar biasa, sebelum pembelajaran Bapak akhiri, tetap semangat, belajar, dan belajar. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari satu contoh teks berita, kemudian kalian analisis struktur dan kebahasaan teks berita sesuai tugas kelompok masing-masing, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berita tersebut tentang berita prestasi. Tugasnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Siap, tidak. Kita akhiri, berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doa penutupnya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mohon maaf dari awal sampai akhir jika ada penyampaian Bapak yang tidak pas pada tempatnya. Terima kasih. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.